Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aden Nurjaya dan Dika di channel Aden Nurjaya dan Dika dengan NIM 23140233. Hari ini kita akan membahas hal yang menarik lagi nih. Pernah dengar tentang techno-sociopreneurship? Istilah yang mungkin terdengar rumit kan? Tapi sebenarnya ini adalah konsep yang luar biasa yang bisa mengubah dunia. Yuk kita bahas dari A sampai Z. Techno-sociopreneurship adalah gabungan dari 3 kata, yaitu teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Artinya, ini adalah model bisnis yang menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial sekaligus menghasilkan keuntungan. Jadi tidak hanya mencari cuan, tapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Konsep ini berkembang pesat di era digital karena teknologi makin terjangkau dan inovasi makin cepat. Banyak startup hingga perusahaan besar yang menerapkan techno-sociopreneurship dalam bisnis mereka. Bahkan pemerintah dan lembaga internasional juga mendukung perkembangan techno-sociopreneurship melalui berbagai program inkubasi dan pendanaan. Oke, biar lebih jelas, kita langsung aja lihat beberapa contoh nyata dan alasan mengapa mereka menciptakan bisnis ini. Salah satu contohnya yaitu ada Gojek. Awalnya, pendiri Gojek ini melihat masalah besar dalam transportasi umum yang kurang efisien dan sulit diakses. Kenapa? Karena kita harus mencari dulu beberapa kendaraan yang bisa dibilang agak jauh dari tempat tinggal kita. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita lewati. Dengan teknologi ini, mereka menciptakan aplikasi yang menghubungkan pengguna dan pengemudi ojek yang lebih cepat dan efisien. Kini, Gojek berkembang menjadi ekosistem digital yang juga membantu UMKM dan layanan keuangan serta membantu pengguna agar memudahkan mereka untuk mencari Gojek atau mencari kendaraan yang bisa mengantar mereka ke tempat tujuan. Selanjutnya ada Ruang Guru. Berangkat dari permasalahan akses pendidikan yang tidak merata di Indonesia atau kurangnya karena tempatnya yang jauh dan bisa dibilang tempat yang susah diakses, Ruang Guru kini hadir sebagai solusi belajar berbasis teknologi atau online. Bisa di-download di Play Store. Dengan platform ini, siswa dari berbagai daerah, kampung, atau yang sulit, yang hanya bisa menggunakan handphone atau teknologi, bisa mengakses materi pembelajaran tanpa harus datang ke kelas. Itu memudahkan banget kan? Kalian belajar menggunakan Ruang Guru. Saya juga pernah dan bisa dibilang penjelasan di sana sangat mudah dimengerti seperti itu. Selanjutnya ada Waste for Change. Aplikasi Waste for Change atau Waste 4 Caknge ini aplikasi yang bisa dibilang untuk kebutuhan seluruh orang. Karena sampah menjadi masalah serius di berbagai Waste for Change menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Dengan teknologi digital, mereka menawarkan layanan edukasi pengelolaan sampah berbasis aplikasi dan daur ulang yang lebih sistematis untuk menciptakan lingkungan yang lebih bisa dibilang lebih sehat agar memudahkan pengguna untuk membuang sampah ke tempatnya atau sedikit memberikan edukasi tentang bagaimana sih sampah ini dikelola. Nah, itu kenapa sih techno-sociopreneurship ini penting? Simple, karena bisa menciptakan solusi inovatif untuk masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga kemiskinan, dan pastinya membuka peluang bisnis yang berkelanjutan. Seperti itu, teman-teman.
Teman-teman tertarik gak menjadi techno-sociopreneurship? Kalau kamu tertarik menjadi techno-sociopreneurship, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Gampangnya, ini seperti membangun bisnis, tapi dengan misi sosial yang kuat, dukungan teknologi sebagai solusinya. Yuk kita bahas satu persatu dengan cara yang lebih mudah dipahami. Yang pertama, temukan dulu masalahnya sosial di sekitar kamu. Coba lihat lingkungan kamu. Apakah ada masalah yang bisa diselesaikan dengan teknologi, misalnya sulit akses pendidikan, pengelolaan sampah yang buruk, atau minimal fasilitas kesehatan, seperti itu, atau jalan yang kurang memadai. Yang selanjutnya, yang kedua, ada cari teknologi yang bisa menjadi solusi. Teknologi apa yang bisa membantu? Bisa berupa aplikasi, platform digital, atau alat berbasis teknologi seperti cloud dan AI, ataupun web. Selanjutnya ada buat model bisnis yang berkelanjutan. Pastikan bahwa solusi ini bisa dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi harus ada strategi bisnis yang jelas. Selanjutnya harus mempunyai tim mempunyai tim yang kompeten. Kamu tidak bisa jalan sendiri, cari orang-orang yang berketerampilan yang dibutuhkan, misalnya ahli teknologi, pemasaran, dan keuangan. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan ini penjelasan techno-sociopreneurship dari saya. Karena mungkin video ini diupload di bulan puasa, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada yang menjalankan, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.